adalah rezeki dan bayi adalah anugerah yang harus tetap dijaga. Maka dari itu kita harus menjaga bayi agar selalu sehat dan tidak rewel. Untuk itu maka harus menghindari hal-hal seperti ini. Yang pertama, jangan sampai menghibur bayi atau memanggil bayi dari posisi di atas seperti ini. Jadi bayi di bawah, kemudian yang ngebut tepat di atas kepala, ini tidak boleh karena dipercaya bisa mengakibatkan mata bayi itu menjadi juling. Jadi ini ya, bisa seperti ini, nggak boleh ya. Yang kedua, jangan bermain atau menggendong bayi tepat di depan pintu seperti ini. Ini kurang bagus ya. Dipercaya bisa mengakibatkan seretnya rezeki orang tua ya. Itu mitologinya seperti itu ya. Jadi posisi menggendong atau bermain dengan bayi tepat di depan pintu seperti ini itu tidak diperkenankan. Kemudian selanjutnya adalah mengajak bayi pada sore hari di depan rumah tempat banyak orang pekerja pulang dari mungkin dari ladang, bisa dari kantor, bisa dari pabrik. Itu mitologinya tidak boleh, mitosnya tidak boleh, karena orang dari pekerja itu kadang-kadang dari tempat yang bisa angker atau kan dipercaya bisa membawa makhluk halus di belakangnya, dan bayi akan menjadi menangis ya, atau menjerit ya, karena bayi itu belum ada dosa, jadi masih bisa melihat hal-hal gaib. Makanya pada saat orang pulang kerja hendaknya dibawa ke dalam rumah, karena dipercaya bisa menyebabkan bayi itu menjadi menangis atau kalau istilahnya melihat hal-hal gaib dan akan menangis tidak ada hentinya tuh. Kemudian mitos selanjutnya, mitos berikutnya adalah tidak membuka pintu saat azan maghrib, karena maghrib itu banyak sekali makhluk halus yang keluar pada waktu ini. Jadi Nabi pun mengatakan bahwa hendaknya saat azan maghrib pintu dan jendela itu ditutup, karena waktu-waktu ini adalah waktu di mana makhluk halus itu semuanya keluar, dan bayi akan mengetahui hal ini dan akan menangis. Kemudian selanjutnya adalah jangan suka mencium tangan bayi ya. Memang kalau kita punya bayi itu pengennya kita mencium semuanya ya, mulai kaki sampai tangan sampai pipi, tetapi mencium tangan itu tidak baik dilakukan. Kenapa tidak baik? Karena ada mitos bayi bahwa kita ini kalau mencium tangan bayi, maka bayi itu kalau besar akan suka sering meminta-minta ya, sering meminta-minta. Nah, itu kalau kepada orang-orang besar nggak apa-apa, tapi kalau pada bayi kurang bagus. Kemudian mitos lainnya adalah saat mandi
bayi, saat bayi mandi, airnya itu tidak boleh dibuang sembarangan ya, tidak boleh dibuang sembarangan, karena kalau dibuang sembarangan maka saat nanti ada orang merokok kemudian dibuang sembarangan ke tempat mengenai air buat mandi tadi, maka pantat bayi itu akan melepuh. Maka baiknya air bekas buat mandi bayi itu dibuang di kamar mandi ya. Jadi kita bawa ember, jadi tidak buang sembarangan di kebun atau dia itu tidak bagus, dan hendaknya dibuang di kamar mandi agar lebih aman. Ini mitologi bayinya seperti itu, jadi tidak membuang air buat mandi bayi itu sembarangan, kayaknya dibuang di kamar mandi. Dan mitos bayi selanjutnya adalah tidak membuang pempes bekas kotoran bayi itu juga sembarangan. Nah, tidak membuang sembarangan pempes itu, dibakar juga nggak boleh, karena dipercaya bisa mengakibatkan pantat bayi itu melepuh ya. Ini walau alam ya, itu dipercaya seperti itu. Kemudian dibuang tempat sampah juga tidak boleh, karena kalau diperlukan ujung-ujungnya juga dibakar ya. Yang bagusnya dibuang dalam tanah. Tapi rata-rata di sini itu dibuang di sungai, padahal itu adalah mencemari lingkungan atau terpendam di dalam tanah itu. Demikian tentang video tentang mitos bayi, dan ini mitos ini versi orang-orang Jawa terdahulu ya. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.